Oke, tapi begini Pak, ini kan saya melihat bahwa di masing-masing kecamatan khususnya sebagai ketua Karang Taruna ya, ketua Karang Tarunanya itu hampir banyak didominasi oleh mereka-mereka yang kemudian bekerja di kecamatan, lalu kemudian mereka juga merangkap menjadi ketua Karang Taruna Pak. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian ketua Karang Taruna ini harus dari pejabat kecamatan? Apakah memang sebetulnya Karang Taruna kecamatan itu bebas siapa saja yang kemudian untuk menjadi ketua Karang Taruna? Gimana ini Pak? Halo guys, jangan lupa ke subrek ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Donian TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau ini merupakan salah satu pimpinan, pucuk pimpinan daripada organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Cantigi, dan beliau juga merupakan orang yang kemudian aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan juga kemasyarakatan. Oke, langsung saja, ini dia Pak Opik. Pak Opik, selamat sore Pak Opik. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Pak Opik? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ini gimana nih kondisi COVID hari ini? Apakah membaik atau gimana nih? Ya khususnya di Kecamatan Cantigi, alhamdulillah sangat membaik ya karena sangat menurun begitu. Oh menurun ya Pak ya? Konfirmasinya ya. Oh siap. Oke Pak Opik. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita ingin membahas terkait dengan organisasi kepemudaan. Karena Pak Opik ini merupakan pimpinan atau pucuk pimpinan organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Cantigi. Betul ya Pak ya? Ya. Pak Opik ini merupakan ketua Karang Taruna Kecamatan Cantigi. Oke, kita ingin membahas mengenai bagaimana sih sebetulnya Karang Taruna yang ada di Kecamatan Cantigi. Oke Pak Opik, kalau kita bicara organisasi khususnya Karang Taruna, ini kan orang-orang terkadang mengenal organisasi Karang Taruna itu biasanya mereka adanya di desa-desa. Mereka kadang tidak tahu bahwa organisasi Karang Taruna itu sebetulnya di kecamatan pun ada, bahkan sampai di kabupaten. Ya. Tapi banyak juga yang kemudian mereka tahunya ada di desa saja. Nah sebetulnya kalau untuk Karang Taruna Kecamatan Cantigi sendiri itu berdiri sejak kapan Pak Opik? Pengetahuan saya itu pada tahun 2005. 2005. Oh, jadi awalnya 2005. Oh, berarti dari tahun 2005 itu sudah ada sebetulnya ada Karang Taruna Kecamatan ya. Berarti sudah cukup lama nih Pak ya? Sudah cukup lama. Cukup lama. Nah, ini kalau Pak Opik sendiri sudah berapa tahun memimpin? Saya itu waktu itu ditunjuk ya jadi Karang Taruna karena ditunjuk gitu. Karena waktu itu ketua yang lama itu mengundurkan diri. Oh, ketua yang lama. Iya, karena dia banyak kesibukan. Siap. Waktu itu dipimpin Pak Haji Mariadi. Oke. Iya. Berarti ketua sebelumnya ya Pak ya? Sebelumnya, iya. Siap. Jadi mengenai Karang Taruna itu pada dasarnya Siap. di Cantigi itu saya itu ditunjuk itu pada tahun 2015. 2015 berarti sudah lama Ya. Berarti Sampai sekarang. dari tahun 2015 sampai sekarang karena waktu itu pemilihan lagi akhirnya ketua Karang Taruna desa tetap menunjuk kita. Oh, berarti ini sudah periode yang kedua ya? Iya, sudah periode kedua. Sudah periode yang kedua. Tapi sebetulnya Pak, kalau menurut aturan atau ADRT, teknis daripada pemilihan ketua Karang Taruna sendiri itu apakah kemudian memang berdasarkan kesepakatan rekan-rekan Karang Taruna desa ataukah memang dilakukan secara demokrasi Pak? Semestinya ya dilaksanakan secara demokrasi. Harusnya. Iya, dari ketua Karang Taruna desa dari desa berkumpul musyawarah untuk memilih siapa menjadi ketua Karang Taruna itu. Tapi karena waktu itu tidak, itu karena ada pergantian, karena ada kesibukan, ya maka semua Karang Taruna desa itu memilih kita saja, memilih kita untuk dijadikan ketua Karang Taruna. Maka saya siap tidak siap, saya harus siap. Begitu ceritanya Mas Tony. Ya, berarti artinya sebetulnya untuk teknis sendiri sebetulnya secara demokrasi ya. Tapi karena memang kesepakatan dari Karang Taruna desa, lalu kemudian mereka menunjuk Pak Opik, akhirnya Pak Opik
Ya. ditunjuk kembali sebagai Kembali. ketua Karang Taruna Kecamatan. Oke, kalau masa jabatannya sendiri berapa tahun Pak Opi? Kalau masa jabatan misalnya Karang Taruna Desa itu 3 tahun. 3 tahun. Masa Siap. jabatan kalau di kecamatan itu 5 tahun. Oh, kalau di Masa kecamatan jabatan 5 kalau di tahun. kecamatan 5 tahun masa Iya. jabatannya. Lama juga ya. Iya. Oke, siap. Berarti untuk tingkatan kecamatan 5 tahun. 5 ya? tahun. Oke. Nah, ini kronologisnya gimana sih Pak? Misalnya Pak Opik ini ditunjuk sebagai Karang Taruna, apakah memang dulunya sebagai sekjen ataukah seperti apa? Apakah memang dulunya juga ketika masa kepemimpinan sebelumnya sudah menjadi anggota gitu Pak? Jadi begini, Ya. saya itu waktu itu menjadi anggota Karang Taruna Desa. Oh, Karang Taruna Desa Ya, dulunya. dulunya. Nah, sampai situ saya itu berjuang Ya. untuk memajukan Karang Taruna Desa kita ini, Oke. untuk bagaimana biar pemuda ini sangat produktif, misalnya punya ide-ide gagasan. Gagasan. Maka pada akhirnya pada saat itu saya itu ke Bandung, ke sana. Oke. Nah, sampai sana di Bandung bahwa Karang Taruna Indramayu itu tidak ada, dianggap tidak ada. Maka saya ditunjuk waktu itu suruh jadi Karang Taruna Kabupaten. Ya. Tapi saya tidak mau, Oke. karena saya levelnya di desa Desa. sampai naik ke Kabupaten. kabupaten. Maka Baik. saya memberi ide ini dari Bandung ini ke Dinsos. Ya. Pada saat itu di Dinsos itu ada Pak Edi Santoso. Oke. Di sana makanya Pak Edi Santoso suruh jadi ketua. Oh iya. Maka waktu itu ada pemilihan di sana, maka Pak Edi Santoso telah menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten waktu itu, dan sekretarisnya saya waktu itu. Di kabupaten ya? Di kabupaten dulu, Ya. karena Karang Taruna di Indramayu itu dianggap di provinsi itu tidak ada, Ada. belum Oke. ada. Jadi bagaimana ini, karena saya ini kok Karang Taruna Desa tingkat desa Ya. harus ditunjuk di kabupaten, Ya. apa? Di kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten. Maka saya juga pernah itu menghadapi temu karya di tingkat Siap. provinsi. Maka pemilihan di tingkat provinsi juga saya yang memilih waktu itu. Ikut juga ya? Ikut juga waktu itu Pemilihan untuk di provinsi. mana ya, saya juga lupa ya, waktu itu tahun berapa ya, udah lama. Udah lama ya. Waktu itu saya yang memilih karena Pak Edi Santoso ada kesibukan. Ya. Maka saya mewakili di Kabupaten Indramayu itu, saya yang memilih di tingkat provinsi. Karang Taruna provinsi ya. Provinsi waktu itu, iya. Jadi sempat menjadi pemilih. Pemilih di sana. Sudah luar Iya, biasa. waktu Dari itu. desa sampai Ya, terus betul. gimana tuh Pak? Nah, Akhirnya. setelah itu karena waktu itu Pak Edi Santoso mungkin ada kesibukan apa dan sebagainya, dan saya juga saya dari Karang Taruna Desa menjadi Karang Taruna Kabupaten, tidak logis lah Ya. gitu. Ya. Jadi maka waktu itu dinas sosial juga mengadakan pemilihan lagi. Ya. Nah, sekarang pemilihan waktu itu, lalu sekarang ini Pak Saifuddin itu Dewan Oh, yang menjadi sekarang yang ketua menjadi ya. ketua ya, Tapi betul. awal-awal itu kita berjuang begitu. Awal-awalnya dari Iya, dengan- iya, makanya tahu dengan Pak Satria, dengan Pak Eka di Bogor apa segala macam saya tahu. Sudah banyak Iya, relasi. iya, karena itu sebelumnya di Indramayu itu dianggap bahwa Karang Taruna di Indramayu itu tidak ada. Maka kamu aja lah Pak Taufik, Oh, karena iya. iya. Bagaimana juga kamu dari Indramayu, waktu Ya. itu saya aktif di Karang Taruna sejak tahun 93 kalau nggak salah. Udah lama banget ya. Iya. Pada Karang Taruna Desa ya. Iya, Terus kemudian sampai pada akhirnya ke Karang Taruna Kecamatan itu gimana Pak? karena mungkin Ya. di desa masing-masing desa yang ada di wilayah Kecamatan Candigi bahwa tahu bahwa saya ini Siap. ya tahu bahwa aktif di Karang Taruna sampai level sana provinsi bahkan dan ya. kabupaten. Iya, mungkin. Jadi teman-teman ini sudahlah, kamu saja yang jadi. Ya. Padahal sebenarnya silakan siapa yang mau Iya. ingin jadi ketua Karang Taruna tingkat kecamatan, silakan. Saya tidak mau menginginkan karena saya ya ada kesibukan lah Iya, gitu. Tapi apakah kemudian pada saat itu bukan dari pihak kecamatan yang kemudian memilih Popik sebagai Karang Taruna? Apa memang dari teman-teman Karang Taruna Desa yang kemudian mempercayai Popik? Waktu pertama itu dari Karang Taruna Desa untuk mempercayai kita. Ya, usulan dari Karang Taruna ya, Desa. bisa. Karena waktu itu kan suruh dikumpulkan ketua Karang Taruna, silakan untuk memilih Karang Taruna tingkat kecamatan. Ya. Tapi karena Karang Taruna kedua Karang Taruna Desa
masing-masing itu memilih kita. Oke. Begitu. Berarti dari teman-teman Karang Taruna Desa, Ya. mereka sepakat untuk memilih Taufik sebagai ketua Betul, Karang Taruna begitu. Kecamatan. Oke, tapi begini Pak, ini kan saya melihat bahwa di masing-masing kecamatan, khususnya sebagai ketua Karang Taruna ya, ketua Karang Tarunanya, itu hampir banyak didominasi oleh mereka-mereka yang kemudian bekerja di kecamatan, lalu kemudian mereka juga merangkap menjadi ketua Karang Taruna Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kemudian ketua Karang Taruna ini harus dari pejabat kecamatan? Apakah memang sebetulnya Karang Taruna kecamatan itu bebas siapa saja yang kemudian untuk menjadi ketua Karang Taruna? Gimana ini Pak? Begini Mas Doni, semestinya sebenarnya itu bebas. Oh, Silakan dari Karang Taruna Desa ini silakan siapa yang memilih. Ya, Pak. Karena kebetulan saja ini Mas Doni, Ya. saya maksudnya di kecamatan Ya. dan ditunjuk oleh ketua Karang Taruna Desa ini. Saya. Ya. Iya, jadi ketua Karang Taruna semestinya itu tidak, silakan. Siapa saja Siapa saja yang ingin jadi ketua Karang Taruna di tingkat kecamatan ini. Ya, berarti artinya sebetulnya tidak harus kemudian menjadi orang kecamatan atau pegawai kecamatan Betul. lalu menjadi ketua Karang Taruna Betul, ya. betul. Berdasarkan teman-teman yang ada di desa Ya, juga. di desa, Oke, silakan. siap. Lalu kemudian begini Pak. Nah, kadang kan ini mengenai Karang Taruna kan familiarnya Karang Taruna itu biasanya di desa. Ya. Ya, biasanya di desa. Dan kalau di desa atau di level desa itu ada anggaran yang dialokasikan lah setiap tahunnya lah. Lalu kemudian ketika kita bicara Karang Taruna kecamatan, ya mohon maaf kan karena jarang lah ada kegiatan-kegiatan lah. Artinya mungkin kadang mereka mengenalnya di desa. Nah, apakah kemudian Karang Taruna kecamatan ini tidak ada anggaran atau seperti apa nih Pak? Ya, memang begini Mas Doni. Gimana nih? Jadi masyarakat atau ketua Karang Taruna yang ada di desa, Ya. bahwa level di ketua Karang Taruna kecamatan ini ada anggarannya. Iya. Padahal tidak Mas Doni. Padahal Karena tidak. tidak ada. Semestinya Karang Taruna desa itu 10% masuk di kecamatan Karang Taruna kecamatan, karena barangkali ada kegiatan di kecamatan. Siap. Ya, ada kegiatan itu dananya diambil dari situ. Dari desa. Tapi kenyataannya sampai hari ini di kecamatan Karang Taruna kecamatan tidak ada anggaran. Cuma wacana. Siap. Ini ketua Karang Taruna kabupaten Siap. sebelum pandemi Siap, siap. itu mau menganggarkan anggaran untuk Karang Taruna kecamatan, tapi Oke. karena sekarang pandemi mungkin ya di cancel gitu. Cancel ya? Ya, betul. Tapi sudah ada wacana nih. Wacana, baru wacana. Ya, baru wacana ya. Ya. Menganggarkan setiap tahunnya kepada Karang Taruna kecamatan. Karang Taruna. Berarti kan kadang begini Pak. Kadang Karang Taruna desa juga mikirnya karena tingkatan level Karang Taruna kecamatan itu lebih tinggi Pak. Ya. Bahkan mereka kadang mereka juga butuh bantuan dari ketua Karang Taruna kecamatan atau anggota dari Karang Taruna kecamatan. Mereka kadang menganggapnya seperti itu atau persepsinya seperti itu Pak. Iya. Jadi padahal kan Karang Taruna kecamatan tidak ada anggarannya ya. Tidak ada. Iya, harusnya dari desa-desa. Iya. Itu bagaimana sih sebenarnya Pak untuk menyiasati atau mensosialisasikan juga kepada mereka agar jangan sampai mereka ini salah persepsi bahwa Karang Taruna kecamatan karena levelnya sudah tinggi pasti anggarannya juga lebih besar. Iya. Gimana tuh Pak mensikapinya? Yang menyikapinya ke Karang Taruna desa itu kita harus selalu berkoordinasi dengan Karang Taruna desa masing-masing Betul. untuk berkoordinasi tentang Karang Taruna desa ini bagaimana sih dalam keadaan seperti ini sekarang pandemi ya. Siap. Maksudnya Karang Taruna di desa ini ada kegiatan apa? Silakan untuk bernegosiasi dengan kita. Apa misalnya kegiatannya? Ya, begitu Mas Doni. Jadi begitulah. Jadi penjembatan Saja karena Karang Taruna kecamatan hanya mempunyai sampai di situ tempat untuk memberikan suatu untuk membantu pemerintah apa yang diinginkan oleh tingkat desa itu. Berarti menjembatani lah, barangkali Iya. ada bantuan lainnya yang Iya. kemudian butuh hal apapun sebetulnya bisa lah Bisa. difasilitasi walaupun memang tidak harus berbentuk anggaran atau materi ya Pak Ya, betul. mungkin seperti itu ya. Ini kan juga paling tidak memberikan pencerahan juga ya Pencerahan, pada betul. Karang Taruna desa juga agar memahami teknisnya sebetulnya seperti itu ya Pak. Ya, Oke, nah tapi kan ini kan pastinya ketua Karang Taruna kecamatan juga kan pasti punya program ya Pak ya. Yang namanya organisasi itu kan pasti ada program.
Nah, apa saja sih Pak sampai hari ini sejak kepemimpinan Pak Opik di Karang Taruna Kecamatan Cantigi, program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Kecamatan Cantigi, Pak? Ya, di waktu saat diketuai kami, Mas Doni, kita itu ada namanya kegiatan bersih-bersih ke desa masing-masing, di halaman rumah masing-masing. Saya berkoordinasi dengan Karang Taruna desa. Dan yang kedua, saya menanam pohon. Mungkin Mas Doni tahu, penanam pohon kelor, walaupun ya kan tidak jadi kan, karena waktu itu musim kemarau, itu uang kami pribadi kan tahu sendiri, ya kan waktu itu pokoknya ya. Yang ketiga itu ada yang terjadi ada turnamen bola voli antar desa, sepak bola, sepak bola juga. Itu yang baru saya alami, yang saya pernah di ini kan kegiatan itu. Ya, berarti sudah ada beberapa kegiatan lah. Ya, saya juga tahu sendiri nih guys. Untuk kegiatan Karang Taruna Kecamatan kemarin itu sempat juga ada penanaman pohon lah. Penanaman pohon di mana tuh Pak? Desa Panjenggiran Kidul ya. Ada penanaman pohon dari Karang Taruna Kecamatan. Tapi memang itu bukan menggunakan anggaran Karang Taruna. Itu pure dari Pak Opik sendiri. Ini luar biasa. Anggaran sendiri, yang penting bagi Pak Opik adalah kebersamaan, ada kegiatan lah untuk bagaimana motivasi juga ya malah terhadap desa ya untuk anak-anak muda. Kemudian kemarin bola juga sempat ya Pak ya? Ya, bola di antar kecamatan ya. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin itu Kecamatan Cantigi pada awalnya menang ya. Menang awalnya, kedua ya menang. Tapi ya mungkin belum rezekinya lah, mungkin nanti kalau ada kompetisi mungkin bisa diperbaiki lagi mudah-mudahan ya. Tapi ya saya rasa dengan adanya bantuan Karang Taruna juga pada saat turnamen bola itu yang membantu juga untuk memfasilitasi kepada kecamatan lah, khususnya Pak Camat lah ya, itu jembatan. Oke baik Pak, itu adalah rangkaian acara yang kemudian dilakukan oleh Karang Taruna Kecamatan ya Pak ya. Sudah ada beberapa kegiatan. Nah ini mengenai situasi dan kondisi hari ini karena kita dihadapkan dengan COVID yang tidak berhenti-berhenti nih Pak. Sudah hampir 2 tahun COVID ini melanda negara kita. Nah ini kan tentu harus ada peran daripada pemuda khususnya Karang Taruna yang kemudian saya rasa punya peran juga untuk bagaimana bisa memberantas COVID-19 paling tidak meminimalisir lah. Nah ini langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Karang Taruna Kecamatan atau pemuda untuk bagaimana bisa berkontribusi kepada masyarakat agar ya paling tidak bisa meminimalisir terjadinya peningkatan COVID-19. Ya begini Mas Doni. Satu, kita memberikan pengertian kepada masyarakat yang wilayah Cantigi bahwa bahayanya corona COVID-19 ini ya kan harus cuci tangan, jaga jarak, dan juga Karang Taruna Kecamatan juga mengikuti pemerintah, yaitu membantu pemerintah, yaitu tentang mengikuti vaksinasi dan bantuan sembako dari Ibu Bupati kepada masyarakat yang terkena COVID, yang terkena dampak COVID dan yang didapat bantuan itu yang kena isoma, yang isoma. Saya ikut Karang Taruna kami kecamatan begitu Mas Doni. Berarti ada hal-hal yang kemudian sudah dilakukan juga ya? Sudah dilakukan ya, walaupun ya sekadarnya walaupun seadanya, tapi paling tidak ada kontribusi, ada kontribusi terhadap masyarakat ya. Nah ini Pak, selain Pak Opik ini sebagai Ketua Karang Taruna ya di kecamatan ya, Pak Opik juga ini kan sebagai pejabat kecamatan juga ya. Bukanlah pejabatnya. Ya maksudnya sebagai istilahnya pekerja di kecamatan. Ya ini apa sih Pak yang kemudian karena kan hari ini kan banyak nih aturan dari pemerintah mengenai persoalan pedagang dibatasi waktunya dan sebagainya. Apakah di Kecamatan Cantigi diberlakukan hal-hal yang demikian Pak? Iya, tadi juga barusan kita menutup ini hiburan ya untuk gunanya karena PPKM level 3 ini tidak boleh ada hiburannya. Maka saya dan rekan-rekan ini menutup yang hajatan, tidak boleh karena yang namanya hajat ini akan berkerumun. Iya. Dan juga kalaupun ada tidak pakai hiburan juga hajatan itu
silakan, tapi kan harus mengikuti protokol kesehatan. Berarti artinya sebetulnya boleh nih Pak. Apa gimana nih? Ya tidak boleh, ya tidak boleh ya. Ya. Karena yang namanya hiburan sementara ini hiburannya sudah boleh. Kalau hajat apa resepsinya boleh, Resepsi boleh. boleh. Ya, tapi kan dibatasi. Batasi ya, Dibatasi. Tergantung levelnya. Levelnya, Oke, gitu. ya. Oke, berarti kan artinya hiburan itu sebetulnya tidak Iya. dibolehkan ya. Iya. Nah, kemudian juga ini Pak, kita sudah banyak juga sebetulnya membahas mengenai Karang Taruna ya. Iya. Nah, ini untuk harapan kedepannya untuk Karang Taruna Kecamatan Cantigi ini atau pada pemuda-pemuda khususnya ini seperti apa harapan dari Karang Taruna Kecamatan Cantigi dan juga rekan-rekan pemuda Karang Taruna yang ada di desa untuk kedepannya mungkin bisa jauh lebih baik lagi. Gimana nih Pak harapannya kedepannya? Harapannya kita Karang Taruna dari Karang Taruna Kecamatan itu harus positif. Positif, siap. Positif dan harus mempunyai ide Ya. dan potensi yang ada di desa masing-masing harus digali. Harus digali. Ya. Seperti pemuda pelopor nelayan dan persawahan itu harus dijadikan bagaimana sih ingin pupuk ini biar pupuk organik. Ya. Silakan pemuda di sini banyak limbah-limbah yang ada itu gunanya. Silakan untuk diajukan barangkali ingin jadi pemuda pelopor begitu. Ya. Harapan kami dari Karang Taruna Kecamatan itu pemuda kita itu harus berpikir positif, membangun desanya masing-masing. Silakan para pemuda untuk mempunyai gagasan masing-masing desanya untuk memajukan desanya begitu. Oke. Berarti artinya yang penting adalah berpikir positif. Berpikir positif begitu Mas Berpikir Doni. Ya. positif. Oke, siap, mantap. Hmm. Nah, untuk ke depan lagi Pak, Karang Taruna Kecamatan ini apakah ada program-program atau agenda-agenda terdekat untuk Karang Taruna Kecamatan ataukah memang seperti apa nih? Kalau Untuk agenda sementara masa pandemi saat ini. masalah pandemi ya. Sementara ini kita ngikuti aturan dari pemerintah saja dulu Ya, karena saat ini tahu sendirilah keadaan seperti ini. Ya. Mungkin nanti ke depannya kalau memang Covid ini sudah mereda dan sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan ada kegiatan apa yang diinginkan oleh Karang Taruna desa dan kita ayo sama-sama untuk mengikuti apa yang keinginan para pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Cantigi. Begitu. Ya, intinya mensupport lah segala Support, kegiatan ya. yang ada di desa, ya Karang Taruna Kecamatan menjadi penjembatan. Penjembatan. Barangkali ada hal-hal apa ingin disampaikan juga kepada kabupaten bisa dijembatani oleh Karang Taruna Kecamatan. Oke, siap Pak Opik, kita sudah banyak bicara mengenai Karang Taruna Iya. nih. Oke, untuk terakhir nih closing statement atau kata-kata terakhir yang ingin disampaikan, kata-kata penting dari Pak Opik. Silakan Pak Opik. Barangkali ada kata-kata closing statement. Kita pemuda harus benar-benar berpikir positif untuk melakukan kegiatan apapun karena pemuda adalah pejuang kita untuk generasi penerus begitu. Mas Ken. Siap. Oke, terima kasih Pak Opik. Ya, oke. Atas perbincangannya pada sore hari ini. Kita sudah banyak bicara mengenai Karang Taruna mudah-mudahan juga ini memberikan sebuah pemahaman yang kemudian dimiliki oleh teman-teman subscriber, oleh masyarakat mengenai apa sih sebetulnya Karang Taruna Kecamatan, ya, ataukah kemudian tupoksinya seperti apa, kemudian juga tekniknya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Cantigi. Mungkin tadi sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Opik ya mengenai beberapa hal terkait dengan dinamika Karang Taruna Kecamatan Cantigi. Oke, terima kasih teman-teman, karena kita sudah sore juga dan juga kita sudah berbincang lama. Terima kasih Pak Opik sekali lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman subscriber. Dan jangan lupa bagi teman-teman subscriber ataupun teman-teman yang menonton video ini, silakan yang belum subscribe di-subscribe. Yang sudah mensubscribe silakan ditonton sampai habis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.